Shalom Bapak Ibu. Untuk mengawali ibadah perayaan Natal kelompok 2, mari kita sambut dengan memujikan memakai kidung jemaat nomor 123. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut dengan pujian menggunakan kidung jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam acara ibadah perayaan Natal kelompok 2. Langsung saja, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, doa pembukaan.
Acara yang kedua, sambutan PHBK kelompok 2. Acara yang ketiga, penyalaan lilin. Acara yang keempat, pembacaan Alkitab. Acara yang kelima, khotbah Natal. Acara yang keenam, doa penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu doa pembukaan, yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyo Swito. Kepada Bapak Mulyo Swito dipersilahkan. Saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah dan perayaan Natal kelompok 2 ini, mari kita serahkan kepada Tuhan, mohon perlindungan. Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala. Bapa surgawi yang penuh kasih, Bapa yang hanya dapat kami sembah, kami muliakan di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami warga kelompok 2 Jemaat GKJ Wisturjo sujud berkelut ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan, perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat gereja yang kudus ini karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan yang paling utama kepada kami yang berupa napas kehidupan. Ya Tuhan, di malam yang indah ini kami warga kelompok 2 akan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Tolong Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami, memberkati kami. Kami menyatukan hati berdoa untuk setiap pribadi yang ambil bagian dalam ibadah dan perayaan Natal kelompok 2 saat ini. Ya Tuhan, tolong berkati, lindungi, sertai di dalam kehidupannya. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami Miabidu Ordinasari yang Tuhan percaya untuk menyampaikan khotbah Natal. Tolong Tuhan berkati, beri pengurapan sehingga apa yang disampaikan nanti bukan berasal dari manusia, namun merupakan pewahyuan dari Tuhan. Beri hikmat serta kebijaksanaan. Ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah dan perayaan Natal kelompok 2 ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, bila ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah dan perayaan Natal kelompok 2 saat ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang ada di tempat ini hanya kemuliaan Tuhan, hanya roh Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Kami serahkan jalannya perayaan Paskah Tuhan dari awal, pertengahan, akhirnya di dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Mulyo Swito yang telah membawakan doa pembukaan. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan PHBK kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Sulis Kadianto. Kepada Bapak Sulis Kadianto disilahkan. Salam. Sekali lagi, salam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari
kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita telah dipertemukan dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang terhormat Mbak Mai Pido, Mia Pido Ordinasari, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Kelompok 2, yang kami cintai segenap warga Kelompok 2 pada saat ini yang hadir di sini. Saya berdiri di sini mewakili segenap PHBK yang hadir pada saat ini. Perkenankan kami mengucapkan selamat sore dan selamat datang di perayaan Natal Kelompok 2 pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap warga jemaat yang ada di Kelompok 2, yang mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang telah banyak membantu kami dalam melakukan tugas sebagai PHBK. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada operator dan kru multimedia. Dan kami mohon maaf apabila di dalam kami mengemban tugas selama 1 tahun ini mungkin ada kesalahan atau kekurangan. Sekali lagi kami atas nama pribadi dan PHBK mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami juga mohon maaf apabila di dalam kami mempersiapkan acara pada sore hari ini mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati saudara. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu atau saudara sekalian, mengingat karena situasi pandemi COVID-19, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya acara perayaan Natal Kelompok 2 di gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang atau lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem. Di kota Yerusalem, mereka
mereka menuju ke arah Bethlehem. Ketika di Bethlehem, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Tidak ada tempat penginapan. Hanya ada sebuah kandang domba. Bintang bersinar terang. Menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Raja Damai, Putra Allah, Yesus Kristus. Bersukacitalah, bergembiralah. Bersama malaikat di surga, para gembala, dan orang Majus. Maranatha. tidur tenang. Penyalaan lilin yang kedua, kami mohon kepada PHBK kelompok 2, Ibu Kurniawati.
Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini bersama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami bersyukur pada sore hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, Engkau boleh himpunkan kami di tempat ini untuk kami boleh merayakan Natal pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau sendirilah yang memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami untuk mengerti setiap pesan firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Baik. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang narasi kelahiran Yesus Kristus, bagaimana yang sudah kita tonton tadi di cuplikan film. Bapak Ibu yang terkasih, ada salah satu cerita dari legenda Inggris. Legenda itu menceritakan tentang seorang raja, di mana sang raja memiliki sebuah kerajaan yang besar. Ternyata bukan hanya kerajaan yang besar, tetapi pasukannya juga sangat banyak. Demikian pula wilayah kerajaannya, wilayah kekuasaannya cukup luas, bahkan mungkin cenderung sangat luas Bapak Ibu. Sang raja dikaruniai seorang putra mahkota, tapi entah karena alasan apa, entah karena faktor apa, sang raja menitipkan putra mahkota tersebut kepada orang lain, sehingga sang putra tersebut bertumbuh jauh dari orang tua, dan putra tersebut diberi nama Arthur. Seiring perkembangan dirinya, Arthur terus mempertanyakan identitas dirinya. Saya berasal dari mana? Orang tua saya ini siapa? Saya dari mana? Asal saya dari mana? Dan terus mempertanyakan identitas dirinya. Lambat laun, sang raja pada akhirnya semakin tua dan dia jatuh sakit, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya sang raja sendiri yang kebingungan siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas. Akhirnya sang raja membuat sebuah sayembara untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi penerus tahta kerajaannya yang luas tersebut. Akhirnya dibuatlah sayembara, siapa yang sanggup dan siapa yang bisa mencabut sebuah pedang yang sudah ditancapkan Bapak Ibu, dia dipersilakan untuk melanjutkan tahta kerajaan sang raja. Dan sayembara itu terdengar sampai ke seluruh dunia, dan semua orang berbondong-bondong untuk datang dan mengikuti sayembara tersebut. Mulai dari yang bertubuh besar, pria tua, maupun laki-laki dewasa, semua mengikuti sayembara tersebut dan mencoba untuk menarik pedang tersebut. Namun sayangnya Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut pedang tersebut. Sampai akhirnya orang udah gak peduli lagi dengan pedang tersebut. Dan tibalah Arthur mendengar kabar tentang sayembara tersebut. Arthur yang di sini diceritakan sebagai seorang yang bertubuh kecil, kurus, mungkin kita menyebutnya cungkring, ngoten Bapak Ibu.
Dia ingin mencoba mengikuti sayembara tersebut dan menarik pedang tersebut. Alhasil dia ditertawakan oleh orang banyak. Mana mungkin kamu bertubuh kecil sanggup untuk menarik pedang itu. Bahkan orang-orang yang bertubuh lebih besar dari kamu, orang-orang dewasa sudah pernah mencoba dan tidak ada satupun orang yang bisa mencabut pedang tersebut. Namun Arthur tetap mencoba, dan ketika dia memegang ujung pedang tersebut, dia dapat menariknya dengan mudah. Tentu hal ini menjadi keheranan bagi banyak orang, Bapak Ibu. Arthur yang semula dianggap sebagai orang yang tidak akan mungkin, tidak akan kuat, tidak akan sanggup untuk mencabut pedang tersebut, ternyata dia bisa. Ternyata dia sanggup mencabut pedang tersebut, dan dialah yang menjadi penerus tahta kerajaan raja yang cukup besar dan luas tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita menjadi seperti orang-orang yang menertawakan Arthur, menganggap Arthur yang mungkin bertubuh kecil, kurus, tidak akan sanggup melakukan sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak juga sanggup melakukannya. Mungkin kita pernah barangkali sengaja atau tidak meremehkan orang lain, orang yang mungkin kita anggap tidak akan sanggup dan tidak akan bisa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik teks kita pada hari ini, sebagaimana tema Natal kita hari ini, menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Allah hadir ke dalam dunia bukan dalam rupa seorang laki-laki yang bertubuh besar atau pria dewasa yang penuh wibawa, tapi ternyata Allah hadir ke dalam dunia dalam rupa seorang bayi, Bapak Ibu, yang mungkin kita anggap tidak mungkin. Kenapa Allah memilih seorang bayi? Kenapa harus seorang bayi, Bapak Ibu? Padahal kita tahu nggih, Bapak Ibu, seorang bayi itu terbatas. Dia bisa melakukan apa selain menunjukkan ekspresi menangis, tertawa, tersenyum, dan lain sebagainya. Bahkan yang juga menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa harus seorang bayi yang dipilih Allah? Kenapa Allah harus memilih kedatangan putranya Yesus Kristus dalam rupa seorang bayi? Padahal kita tahu, Bapak Ibu, bayi itu, seorang anak kecil itu memiliki imun yang lebih rentan daripada kita. Bayi itu mudah sakit, mudah terkena virus dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa harus dalam rupa seorang bayi? Padahal sesungguhnya Allah bisa memilih kapten perang, atau mungkin raja di suatu tempat pada saat itu, atau mungkin lelaki yang berwibawa, lelaki tua, atau lelaki yang bertubuh besar begitu sebagai seorang Mesias. Allah sanggup, tapi kenapa Allah memilih seorang bayi? Bahkan di perikop-perikop selanjutnya kita bisa melihat, Bapak Ibu, juga sebagaimana cuplikan film yang tadi telah kita tonton, menunjukkan bahwa Maria mengalami berbagai kesulitan dalam melahirkan bayi Yesus, seorang Mesias. Tadi kita melihat bahwa Maria ditolak berkali-kali oleh pemilik penginapan. Sekali, dua kali, Maria ditolak. Dan Bunda Yesus kesulitan mencari tempat untuk melahirkan Sang Mesias. Dan pada akhirnya kita tadi melihat bahwa Yesus Kristus Sang Mesias dilahirkan di tempat yang tidak kita duga, di kandang domba, di palungan yang mungkin bisa kita sebut dan kita katakan jauh dari situasi yang layak untuk seorang Mesias, Bapak Ibu. Kenapa Allah harus memilih keluarga Maria, Yusuf, dengan situasi yang terbatas, dengan situasi yang amat berat, mencari penginapan, bahkan pada akhirnya harus melahirkan di
di sebuah kandang domba. Padahal sesungguhnya Allah bisa memilih keluarga yang mungkin lebih siap menerima Sang Mesias, sehingga Yesus Kristus tidak perlu dilahirkan di sebuah kandang domba yang kumuh mungkin, yang bau. Tapi kenapa? Kenapa Allah memilih datang ke dalam dunia dengan situasi yang sedemikian rupa? Bahkan yang juga menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, pada saat itu Yesus hampir dibunuh oleh Raja Herodes. Yesus hampir saja dibunuh oleh Raja Herodes karena Raja Herodes yang jahat tidak ingin kekuasaannya diambil alih oleh Yesus atau oleh orang lain. Dalam hal ini kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata Allah memilih melahirkan putranya ke dalam dunia, mendatangkan putranya Yesus ke dalam dunia di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, di tengah situasi yang terbatas, di tengah situasi yang mungkin bagi kita kurang nyaman, tidak enak, situasi yang berat yang dialami Bunda Maria, bahkan sebagai seorang bayi yang rentan, sebagai seorang bayi yang ringkih. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa Allah harus mendatangkan putranya yang dikasihi dengan keadaan yang sedemikian rupa? Dan jawabannya, karena Allah yang mengasihi kita bersedia untuk sama-sama solidaritas dengan kita manusia. Ia setia kawan dengan kita umat yang dikasihinya untuk sama-sama mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang berat, keterbatasan, dan hal-hal yang tidak nyaman. Allah setia kawan dan Allah solidaritas dengan kita umatnya. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita dengan situasi pandemi yang hari-hari belakangan ini sedang kita alami dengan sangat berat. Situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang rentan. Kita rentan terhadap virus. Kita rentan terhadap penyakit virus corona. Dan teks kita hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata Allah turun ke dalam dunia, putranya Yesus Kristus datang ke dalam dunia dengan situasi yang sama-sama tidak enak, dengan situasi yang sama-sama sulit, sama-sama rentan, sama-sama terbatas sebagaimana yang kita alami dalam situasi pandemi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan sukacita Natal. Hari ini kita merayakan Sang Immanuel. Kita merayakan Sang Immanuel datang ke dalam dunia di tengah-tengah kita. Kita merayakan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh hadir ke dalam dunia. Maka hari ini pun kita diajak untuk merayakan Natal, sekalipun di tengah kondisi pandemi, di tengah situasi yang terbatas. Kita diingatkan dan kita diajak untuk menyadari bahwa ternyata Allah sungguh-sungguh hadir. Dia mendatangkan putranya yang dikasihi, Sang Immanuel, Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyertai kita. Tapi pada saat yang sama, Ia tidak hanya menyertai kita, melainkan juga turut merasakan kesedihan kita, keterbatasan kita, dan kerentanan kita dalam situasi pandemi ini. Oleh sebab itu mari kita merayakan Natal karena kita tahu, karena kita sadar bahwa Sang Immanuel menyertai kita, sekaligus turut merasakan kesedihan, kesukaran, keterbatasan kita dalam situasi pandemi ini. Selamat Natal,
Dan selamat menghayati Sang Immanuel yang selalu menyertai kita. Namun pada saat yang sama dia juga turut solidaritas dan setia kawan untuk merasakan berbagai kesedihan, kerapuhan dan keterbatasan kita dalam situasi pandemi ini. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan hari ini. Kami bersyukur untuk renungan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, secercah renungan ini boleh mengingatkan kami bahwa sekalipun kami merayakan Natal dengan situasi yang tidak mengenakan, dengan situasi yang amat terbatas, tapi pada saat yang sama kami menyadari bahwa Sang Immanuel sungguh hadir ke dalam dunia, menyertai kita, menguatkan kita, memelihara kita. Namun pada saat yang sama juga turut merasakan dan setia kawan bersama-sama dengan kita mengalami berbagai kesedihan, keterbatasan dan kerapuhan kita, terkhusus di tengah situasi pandemi yang sulit ini ya Bapa. Tuhan, di dalam penantian kami akan pertolongan-Mu, izinkan kami bersatu hati dan berhimpun membawa doa-doa syafaat kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan sore hari ini, persekutuan malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh himpunkan kami di tempat ini untuk boleh merayakan sukacita Natal, untuk boleh menyambut Sang Immanuel yang sungguh hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan sore hari ini, meskipun kami tahu kami boleh datang di tempat ini dengan situasi yang amat terbatas, menjaga jarak, menggunakan masker, dengan situasi yang sulit bagi kami Tuhan, yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi sungguh Tuhan, kami percaya bahwa persekutuan ini Engkau yang memberkati dan Engkau yang menyertai setiap kami. Tuhan, kami pun bersyukur untuk setiap orang yang boleh terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk tim acara, penyelenggara acara, tim musik, tim multimedia, sound system, dan semua orang yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan setiap mereka yang boleh ambil bagian dalam kegiatan ini, dalam perayaan Natal ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan mengkuduskan pelayanan ini. Biarlah setiap apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan melalui talenta masing-masing, semuanya boleh harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk pandemi virus corona yang mungkin masih akan terus kami hadapi hari-hari ke depan ya Tuhan. Mampukan kami, beri kami ketahanan ya Allah, beri kami kekuatan untuk terus berjuang di tengah situasi yang sulit dan sukar ini, dalam keyakinan dan iman bahwa Engkau turut menyertai dan membersamai kami. Bapak, kami menyerahkan ya Tuhan saudara-saudari kami yang mungkin hari-hari ini menghabiskan waktunya untuk melayani sesama, menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, perawat, maupun pemerintah yang terus mengupayakan segala cara untuk menekan pertumbuhan virus corona ini, mengupayakan obat, mengupayakan vaksin, dan mengupayakan berbagai cara untuk menolong kami menghadapi pandemi virus ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dan bekerja bersama-sama dengan mereka. Ya Allah, inilah doa sembahyang kami, inilah doa syafaat kami, yang kami himpunkan, yang kami panjatkan bersama dengan doa-doa pribadi kami yang tak terucapkan dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu mengerti setiap isi hati kami yang terdalam. Terima kasih ya Allah.
Ini kami Tuhan membawa doa-doa syafaat kami, membawa segala kerapuhan, keterbatasan, dan kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Immanuel yang selalu menyertai, namun pada saat yang sama juga turut merasakan dan solidaritas dengan kesedihan dan kerapuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bersama dengan menyerahkan persembahan hari ini, kita naikkan pujian Sakjeke aku nderek Gusti. Kita tundukkan kepala bersama, mari kita menyerahkan persembahan kita pada hari ini. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, kami bersyukur Tuhan bahwa sore hari ini Tuhan boleh menjagai kami, menyertai kami sehingga persekutuan kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan bahwa sore hari ini Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan, kami boleh menyisihkan sedikit dari sukacita yang boleh Tuhan berikan, berkat yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan ini boleh berkenan dan boleh harum di hadapan-Mu. Kami pun menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin akan menghimpun persembahan ini, yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan sendiri yang turut ambil bagian, Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan sendiri yang memberi kebijaksanaan mereka dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Ini kami Tuhan membawa doa-doa dan harapan kami, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin.
cucuku sayang. Aduh, cucu sangat rindu sama Oma. Oma juga. Bagaimana keadaan keluarga di sana? Papa, Mama, Kakak. Puji Tuhan, berkat doa Oma, keluarga di sana sehat-sehat. Bagaimana dengan Oma, Opa? Wah, puji Tuhan, sehat juga loh. Oh iya, Natal dan Tahun Baru di tahun ini beda dengan tahun kemarin. Sebetulnya cucu ingin jumpa Oma, Opa, tapi bagaimana situasi saat ini? Adanya wabah, tidak boleh bersilaturahmi. Enggak apa-apa cucuku sayang. Oma ngerti kok. Yang penting kita bisa menjaga kesehatan. Juga kita perlu mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dari pemerintah. Nih. Dan yang tak kalah pentingnya, kita bisa merayakan kedatangan Tuhan. Walau sederhana, namun Natal penuh sukacita juga kedamaian. Kita saling berdoa, kiranya hikmah Natal penuh kedamaian, bahkan bisa sebagai penyemangat kehidupan kita hingga wabah cepat berlalu cucuku. Amin. Selamat Natal, Oma, Opa. 25 Desember 2020. Dan kita song-song tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan beserta kita. Maaf, cucu nggak bisa kirim bingkisan, hanya bisa kirim. Apa ya kira-kira? Oma kok ingin tahu, ingin kepo tenan loh. Itu loh, sebuah puisi dan lagu. Wah, memang cucuku sangat pandai berpuisi dan menyanyi. Cucu siapa dong? Wah, putra siapa dong? Selamat melihat videonya. Dah. Dah. Natal di tengah wabah. Mama, Papa, mengapa Natal di tahun ini terlihat beda suasana dengan Natal di tahun kemarin? Ku rindu bermain dan berkumpul bersama teman-teman lagi. Namun jangankan bertemu, peluk siapapun ragu, karena wabah masih jadi keluhannya.
Terima kasih kepada Ibu Mia Fido Ordinasari yang telah menyampaikan khotbah Natal pada malam hari ini. Kita memasuki acara yang ke-6, yaitu doa penutup, yang akan disampaikan oleh Ibu Inswiarjo. Kepada Ibu Inswiarjo, dipersilakan. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih ing dalem asma Gusti kita Yesus Kristus, sakrene anggen kita ngawontenaken pangibadah lan perayaan Natal ingkang kawangun dening kelompok kalih sampun rampung. Sumangga kita tutup kelayan kita ndedonga. Sumangga kita ndedonga. Kaluhurna doalah kawula ingkang kawula bekteni ing dalem asma Gusti kita Yesus Kristus. Kepareng Rama kawula sowan sujud sumungkem malih wonten ngarsa pangayunan paduka nggih menika ngaturaken 1000 agunging panuwun. Katitik anggen kawula sampun nglampahi mirengaken lan merayakan ibadah lan perayaan Natal ingkang kawangun dhateng kelompok kalih sampun kawula alami kanthi kebak kabingan lan kawilujengan. Menika saestu bilih katresnan paduka tansah tumanduk dumateng kawula sami. Duh Gusti, mugi sekedhik pangandika ingkang nembe kita sedaya pirengaken tansah saged rumesep wonten ing telenging batos kawula piyambak-piyambak lan tansah saged kadamel kaca pangilon wonten ing pigesangan kawula sak dinten-dinten. Matemah pigesangan kawula tansah meningi karsa paduka. Rama ingkang wonten ing swarga, mbok bilih anggen kawula ngawontenaken pangibadah menika wonten sumeliping dosa ingkang pinanggih, mugi Gusti paring pangapunten. Duh Gusti, anggen kawula ngawontenaken pangibadah kawula cekapi semanten, kawula inggih mboten netep dhateng papan menika, kawula badhe sewang-sewang wangsul dhateng padunungan kawula piyambak-piyambak. Sauruting margi kawula taksih betah manganthi paduka milai dhateng papan pamujan menika ngantos dunung kawula piyambak-piyambak. Mugi paduka kersa paring berkah keselamatan. Duh Gusti, kawula inggih ndedonga kagem kelompok kalih, mugi paduka tebihaken saking sakit penyakit. Mugi paduka tebihaken saking godha rencana miwah bilai. Matemah damai sejahtera kemawon ingkang dipun alami. Mekaten Rama sumaosing pandonga ingkang tebih saking sampurna, mugi paduka kersa nyampurnakaken. Ing dalem asma Gusti kawula Yesus Sang Kristus, pandonga kawula saosaken. Haleluya. Amin.
sembah Kristus Raja yang bekal lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Demikian seluruh rangkaian acara ibadah perayaan Natal kelompok 2. Kami segenap panitia perayaan Natal mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.